Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Mama Ut, pencerita relief Candi Borobudur dari Sekolah Budaya Nitra Maya di bawah asuhan Bapak Bambang Eko Prasetyo. Gugus relief Jataka panel nomor 187 sampai dengan 191 ini menceritakan tentang kisah naga yang sabar. Inilah Buridata. Bagaimana kisahnya? Demikian yang saya dengar. Diceritakan pada masa lampau, hiduplah Raja Naga penguasa lautan bernama Raja Datarata. Raja Datarata jatuh cinta dengan putri dari bangsa manusia bernama Putri Samudaca. Keduanya menikah dan hidup bahagia. Dikaruniai 4 orang pangeran bernama Sudasana, Datta, Subaga, dan Arita. Ketiga pangeran berkunjung ke Istana Naga setiap 1 bulan sekali. Tetapi Datta berkunjung setiap 2 minggu sekali karena ia senang sekali berdiskusi dengan ayahnya, dengan raja-raja yang diundang, juga dengan para dewa. Suatu hari, diskusi dihadiri oleh Sakra, raja para dewa. Di tengah diskusi, Sakra mengajukan satu pertanyaan yang sangat sulit dijawab oleh semua yang hadir. Tetapi Datta dengan mudah menjawabnya. Dewa Sakra sangat terkesan lalu berkata, "Mulai hari ini, engkau akan dipanggil Buridata, karena engkau dikaruniai kebijaksanaan seluas bumi." Dan sebagai hadiahnya, Raja Sakra mengajak Buridata untuk pergi ke istana dewa. Tentu saja, Buridata sangat terpesona melihat keagungan istana dewa itu. Sejak hari itu, Buridata sering berkunjung dan memiliki mimpi. Pada kelahiran selanjutnya, ia ingin terlahir sebagai dewa. Untuk mencapai tujuan itu, Buridata harus bertapa. Pada mulanya, Buridata bertapa di alam naga. Lalu kemudian, ia ingin bertapa di alam manusia, di sebuah hutan di atas bukit bernama Bukit Semut. Ia meminta kepada istrinya untuk disiapkan 10 dayang naga yang akan melayani Buridata sebelum ia kembali ke istana naga setiap hari. Jadi setelah ia selesai bertapa, para dayang-dayang itu akan mendandani Buridata, memakaikannya wangian sebelum kembali ke istana naga. Demikian tapa itu dilakukan setiap hari. Suatu hari, datanglah seorang Brahmana pemburu dan putranya ke hutan tempat Buridata bertapa. Mereka memang biasa mencari hewan buruan untuk bertahan hidup. Sayang, hari itu keduanya sama sekali tidak mendapatkan satupun hewan buruan. Lalu mereka memutuskan untuk tidur di hutan malam itu. Ketika hampir tertidur, Brahmana pemburu mendengar suara-suara aneh. Lalu dengan mengendap-endap, Brahmana ini mencari tahu di mana sumber suara itu. Lalu sampailah ia ke tempat Buridata bertapa. Para dayang-dayang naga yang menyadari kehadiran manusia segera melarikan diri. Lalu Brahmana pemburu ini mendekati Buridata. Ia terpesona lalu bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau Sakra, raja para dewa, naga, atau yaksa?" Sempat terpikir oleh Buridata untuk mengatakan bahwa ia adalah Sakra. Tapi Buridata urung melakukannya. Jika ia berbohong, maka tapanya akan sia-sia. Lalu Buridata memutuskan untuk mengatakan yang sesungguhnya. "Aku adalah naga," kata Buridata. Setelah menyampaikan kebenaran itu, Buridata memutuskan untuk membawa Brahmana pemburu dan putranya ke istana naga. Dengan kesaktiannya, Buridata memberikan semua kemudahan kepada Brahmana pemburu itu. Makanan yang lezat, kekayaan, pakaian yang indah, dan semua yang dibutuhkan disediakan. 1 tahun berlalu, Brahmana pemburu merasa tidak puas tinggal di istana naga dan ia ingin kembali ke alam manusia. Keinginan itu tentu saja ditentang oleh putranya.
Putra Brahmana pemburu ingin tetap tinggal di istana naga. Tetapi setelah ayahnya mendesak, ia tidak punya pilihan lain selain mematuhi perintah ayahnya. Brahmana pemburu berpamitan kepada Buridata. Ketika berpamitan, Buridata menawarkan permata ajaib, pengabul segala keinginan. Permata itu bisa mengabulkan apa saja yang diinginkan oleh Brahmana pemburu. Buridata melakukan itu karena ia mengasihi Brahmana pemburu, menganggapnya sebagai sahabat dan keluarga. Buridata tidak ingin sepulangnya dari istana naga, Brahmana pemburu akan terlunta-lunta. Tapi sayang, Brahmana pemburu menolak pemberian itu. Ia mengatakan bahwa ia ingin kembali ke alam manusia agar bisa hidup sebagai seorang petapa. Buridata menghormati keputusan Brahmana pemburu. Dan ia mengatakan jika suatu hari ia menginginkan kemewahan lagi, Brahmana pemburu boleh datang kepadanya dan Buridata akan mengabulkan semua keinginannya. Dalam sekejap, Brahmana pemburu dan putranya kembali ke alam manusia. Pakaian yang mewah dan indah kini berganti seperti semula, lusuh dan kotor. Mereka kembali ke rumah. Brahmana pemburu bertemu dengan istrinya, begitu juga dengan putranya. Ketika Brahmana pemburu tengah tidur, istrinya berbincang-bincang dengan anaknya. Ia menanyakan apa sebetulnya yang terjadi selama 1 tahun mereka menghilang. Mendengar cerita anaknya, bangkitlah amarah sang istri. Ia menghampiri suaminya yang tengah tertidur, membangunkannya dengan kasar lalu berkata, "Betapa bodohnya engkau, menolak pemberian yang begitu berharga. Seharusnya engkau menerima permata itu, karena engkau tahu bukan, hanya dengan permata itu hidup kita tidak akan susah lagi." Brahmana pemburu dengan susah payah menenangkan istrinya. Lalu ia berpamitan untuk kembali ke hutan. Seorang petapa bernama Petapa Alambayana adalah penakluk ular atau naga. Ia pergi ke hutan tempat Buridata bertapa. Secara tidak sengaja, ia melihat dayang-dayang naga sedang memainkan permata berharga milik Buridata. Melihat kedatangan penakluk ular, dayang-dayang naga itu melarikan diri ke alam naga. Petapa Alambayana memungut permata berharga itu. Dan pada saat yang bersamaan, Brahmana pemburu datang bersama putranya. Melihat Petapa Alambayana memegang permata pengabul segala keinginan itu, Brahmana pemburu mendekati, lalu membujuk agar Petapa Alambayana mau menyerahkan permata itu kepadanya. Sayang, segala cara telah dicoba, tetapi tidak berhasil. Hanya ketika ia mengatakan, ia tahu di mana tempat seekor naga sedang bertapa, Petapa Alambayana bersedia menyerahkan permata itu. Somadatta, putra Brahmana pemburu, berusaha mencegah ayahnya. Ia mengatakan bahwa tindakan itu adalah tindakan tercela dan hanya dilakukan oleh seorang pengkhianat. Tetapi ayahnya tidak mau mendengarkan. Ia bersikeras akan menunjukkan tempat di mana Buridata bertapa kepada Petapa Alambayana. Somadatta marah dan meninggalkan ayahnya. Brahmana pemburu bersama Petapa Alambayana menuju ke tempat Buridata bertapa. Dari kejauhan, Buridata melihat kedatangan mereka. Hatinya begitu sedih melihat orang yang dulu pernah ditolongnya kini mengkhianatinya. Seseorang yang dianggapnya sebagai sahabat telah mengkhianatinya. Buridata bisa saja marah atau menyerang mereka berdua, tetapi itu tidak dilakukannya karena akan menodai tapanya. Maka ketika ia mendengar Brahmana pemburu berteriak kepada Petapa Alambayana, "Lihat, itu dia, seekor naga sedang bertapa." Buridata dengan tenang hati menyerahkan diri. Ia pasrah apapun yang akan dilakukan oleh Petapa Alambayana. Petapa Alambayana begitu girang melihat seekor naga sedang bertapa. Ia melemparkan permata berharga itu kepada Brahmana pemburu. Dan ketika Brahmana pemburu ingin menangkap permata itu, dengan ajaib permata itu menghilang ke alam naga.
Petapa Alambayana menangkap Buridata dengan sangat kasar. Ia memukul kepalanya, memukul tubuhnya, lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Meski didera sakit yang begitu hebat, Buridata tidak membalas sedikit pun petapa Alambayana. Brahmana pemburu begitu menyesal menyaksikan semua itu. Karena pada hari itu, ia kehilangan 3 hal paling berharga. Permata, persahabatannya dengan Buridata, dan putranya. Petapa Alambayana membawa Buridata ke keramaian, lalu mempertontonkannya di depan banyak orang. Petapa Alambayana berteriak, "Lihat, aku membawa naga, dan akan aku pertontonkan kepada kalian tarian naga." Dari dalam keranjang, Buridata berpikir bahwa ia tidak dapat berbuat apapun selain menyenangkan orang-orang yang ada di sana, dengan harapan jika ia telah melakukan hal baik, menghibur mereka, dan petapa Alambayana mendapatkan uang yang banyak, ia akan dilepaskan. Maka Buridata keluar dari keranjang lalu menari, menghibur semua orang. Petapa Alambayana mendapatkan banyak sekali uang. Tetapi rupanya hal itu menimbulkan ketamakan di dalam hati petapa Alambayana. Ia tidak mau melepaskan Buridata. Petapa Alambayana membawa Buridata hingga jauh. Suatu hari, ia ingin mempertontonkan tarian naga itu di depan Raja Benares. Pada hari Buridata ditangkap, Samudaja, ibunya, bermimpi buruk. Lalu ia memiliki firasat bahwa putranya itu sedang diancam bahaya. Karena tidak biasanya Buridata tidak berkunjung ke istananya. Ketika ketiga saudara Buridata berkunjung ke istana naga, mereka melihat ibu mereka sedang bersedih karena Buridata tidak datang berkunjung. Somadaja lalu menceritakan mimpinya dan mengatakan bahwa mungkin saja Buridata benar-benar dalam bahaya. Ketiganya lalu mencari Buridata ke hutan, ke laut, ke perkampungan, kemanapun yang mereka bisa. Sudasana menyamar sebagai petapa berambut panjang, dan Acimukti menyamar sebagai katak yang bersembunyi di rambut panjang kakaknya. Keduanya mencari di alam manusia dan berhasil menemukan Buridata di antara kerumunan orang. Melihat kedatangan kakaknya, Buridata bahagia bercampur sedih. Ia lalu keluar dari keranjang dan meletakkan kepalanya di kaki Sudasana. Keduanya menangis haru. Petapa Alambayana melihat hal itu, lalu bertanya, "Tuan, apakah ularku menggigit engkau?" Lalu Sudasana menjawab, "Carilah di seluruh negeri ini. Engkau tidak akan menemukan penakluk ular sepertiku. Ularmu ini tidak bisa menggigitku, karena aku adalah penakluk ular yang hebat." Kata-kata itu dianggap sebagai sebuah tantangan bagi petapa Alambayana. Lalu keduanya terlibat dalam pertarungan hebat, disaksikan semua orang. Di tengah pertarungan itu Sudasana berteriak, "Acimukti, tunjukkan dirimu." Lalu Acimukti keluar dari rambut kakaknya dan menampakkan wujud aslinya sebagai naga hijau yang besar. Dia meneteskan 3 tetes racun ke telapak tangan Sudasana. Lalu kembali ke rambut kakaknya sebagai seekor katak. Sudasana menunjukkan racun itu kepada Raja Benares dan berkata, "Lihat ya Raja, jika aku melemparkan racun ini ke langit, maka negeri ini akan dilanda hujan selama 7 tahun lamanya." Mendengar hal itu, menjadi gentarlah semua orang yang datang. Lalu Sudasana meminta Raja untuk menggali lubang yang besar agar ia bisa membuang racun itu di sana. Dan ketika racun itu dilemparkan, kobaran api besar tercipta. Petapa Alambayana yang menyaksikan hal itu menjadi sangat ketakutan, lalu bersedia melepaskan Buridata. Subaga, adik Buridata dalam perjalanannya menuju ke alam naga, bertemu dengan Brahmana pemburu. Ia begitu geram lalu menangkap Brahmana pemburu itu dan menyeretnya ke istana naga. Di alam naga, semua prajurit dan saudara-saudara Buridata telah menunggu, dan mereka bersiap untuk menghukum Brahmana pemburu yang jahat itu. Tetapi Buridata datang dan berkata, "Jangan, lepaskan dia."
kata Buridata dengan penuh kasih sayang. Orang ini tidak menyakitiku, tetapi sedang menyakiti dirinya sendiri. Ia telah dibutakan oleh kenikmatan duniawi dan melakukan pengkhianatan. Mendengar perkataan Buridata, semua orang tercengang dan memuji kebaikan hati Buridata. Buridata tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memperlakukan semua orang dengan penuh kasih dan penuh kesabaran. Mereka memuji-muji kebaikan hati Buridata dan melepaskan Brahmana pemburu itu tanpa menyakitinya sedikit pun. Sekian Buridata, naga yang sabar. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran di dalamnya dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.